حضرة النبي صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأصحابه وتابع التابعين إلى مل أرواح القبور من المؤمنين والمؤمنات المسلمين بها شيخنا وأساتذتنا أجمعين وخصوصا إلى هذا المجلس شاء لله لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi ومن walah wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang dimuliakan sidang Jumaat sekalian, syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan keizinan kepada kita semua untuk dapat kita berkumpul menunjukkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala di atas sehari lagi kesempatan untuk kita mengumpulkan amalan-amalan yang soleh pada siang hari ini. Sebagai amal soleh yang kita kumpulkan adalah menghadiri kewajipan untuk kita melaksanakan salat fardu Jumaat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, dalam beberapa minit ke depan insya-Allah kita akan bicara betapa untungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kita ni diberitahu sebelum kita dimandikan jasadnya, sebelum kita ditanam di kubur sana, akan beberapa soalan yang akan disoal kepada kita sebelum kita tinggalkan dunia ini. Jadi soalan itu sudah kita tahu. So tugasan kita buat preparation menghadapi kematian yang baik, mendesain kematian yang baik. Jadi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala bih, wa an malihi min aina iktasabaha fima anfaqah, an jismihi ma ablah, atau kama qala. Rasulullah bersabda, tidak akan berganjak kaki anak Adam pada sehingga dia itu ditanya akan 4 perkara. Pertama, umurnya itu dibuat untuk apa? Kemudian ilmu yang didapat itu dimanfaatkan untuk apa? Harta yang didapat dikemanakan dan dicari dari mana? Dan yang terakhir, tubuh badan itu digunakan untuk apa? Di 4 ini sudah menjadi pertanyaan, semua akan mendapatkan pertanyaan tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah lagi. Ini kita tahu sebelum kita mati kita. Jadi apa perkara yang perlu kita persiapkan? Pertama, bila ditanya kepada kita an umrihi fima afna, hidupnya itu diguna untuk apa? Tahu tuan-tuan sekalian, apa pun tidak boleh melawan yang namanya ajal. Bila sudah sampai ajal, biar ada 1 juta orang yang menghalang, sampailah ajalnya, artinya dia akan meninggalkan dunia. Bila belum sampai ajal, biar 1 juta orang cuba untuk menjatuhkan ataupun membunuhnya, pasti dia tidak akan terbunuh ataupun mati. Itu secara akidah kita faham. Jadi persiapan kita, baik kita merasa hidup kita ni akan panjang ataupun kita merasa hidup kita ni akan kurang, perlu ada keseriusan untuk menyiapkan kematian yang baik. Apalagi kalau bukan mengumpulkan bekalan-bekalan sebelum kita meninggalkan dunia ini. Itu dimaksudkan dalam Al-Quran Suratul Baqarah sebagai mengumpulkan bekalan takwa, mengumpulkan bekalan takwa. Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran sebuah ayat yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah atau carilah bekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas hidup kita, sisa hidup kita yang ada ke depan ini, insya-Allah kita berusaha untuk menjadi seorang muttaqin, seorang yang betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah pesan dalam banyak ayat. Allah katakan tadi, sebaik bekal itu adalah takwa. Allah katakan pula yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pula dalam ayat yang lain, sesungguhnya diperuntukkan syurga yang luasnya itu seluas langit dan juga bumi untuk mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kita untuk berpuasa sebulan di bulan Ramadan untuk kita jadi orang bertakwa. Allah mudahkan untuk kita tahu siapa mereka yang bertakwa dalam suratul Baqarah 1-5. Maksudnya apa? Al-Baqarah 1-5 ini insya-Allah kita semuanya hafal, dan kita paling tidak pun selalu baca ayat tersebut.
Di situ ada perincian-perincian siapa mereka bertakwa, yang mengimani mengimani hal-hal yang gaib. Yang kedua apa? Mendirikan salat. Yang ketiga apa? Menunaikan yang namanya sedekah ataupun infak ataupun zakat secara wajibnya. Yang keempat apa? Beriman dengan Al-Quran. Yang terakhir apa? Mengimani hari akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tahu ini sudah banyak dibahas oleh asatizah, tuan-tuan guru kita di bulan suci Ramadan akan kriteria bertakwa. Yang penting kalau sudah ada takwa itu di dalam diri kita, insya-Allah selamatlah kita nanti dekat sana. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala. So hidup ni diisi untuk apa? Sisa hidup diisi untuk apa? Cita-citanya menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Kemudian ditanya kepada kita, diberitahu kepada kita yang kedua, wa an ilmihi fima fi. Dia itu mendapatkan ilmu itu digunakan untuk apa? Itu pun nanti akan ditanya. Nah, tuan-tuan sekalian, siapalah di antara kita tak pernah mendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Saya fikir semua di antara kita pernah dengar hadis ini. Kau tak pernah dengar, sini saya terjemahkan. Umatku ada dua kalimat, senang nak ucap, Allah suka sangat dengar, dan dua kalimat ini memberatkan pada timbangan kita. Apa dia? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan, kalau nak hidup relax nanti dekat akhirat sana, Allah bagi tips kat kita. Allah cakap, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa yang berat dia punya amal timbangan, maka pasti dia itu akan hidup dalam situasi yang diredai, keadaan yang diredai. Radiyah itu Allah meredai kita. Maknanya bila Allah dah redha, kita goyang kaki, kita akan santai. Kalimat ini berbunyi thaqulat mawazinuh. Hadis Nabi tadi berbunyi thaqilatani fil mizan. Thaqulat dengan thaqilat kalimat yang sama. Kemudian kenapa jadi thaqilatani? Sebab dia refer pada dua kalimat yang akan diucapkan itu. Mawazinuh jamak daripada mizan, artinya timbangan. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi kita yang merasa kalau amal kita ini tak banyak, tilawahnya pun ala kadar, salat sunatnya pun ala kadar, jamaahnya pun ala kadar, sedekahnya pun ala kadar, ada benda ataupun shortcut yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, memberatkan kita punya timbangan. Tanya saja pada diri kita hari ini dah hit berapa kali kalam ataupun kalimat subhanallah bihamdihil azim. Hari ini saja contoh kata, tak payah semalam. Hari ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sedar diri kalau kita punya amal dia tak banyak, tapi benda yang boleh beratkan kita punya timbangan berapa. Yang saya maksudkan dengan ilmu yang subhanallah, an ilmin minta maaf, ilmu yang ditanya tadi oleh Allah SWT dalam hadis ini yang kita sampaikan ini. Tuan-tuan, berapa ramai di antara kita satu dah pernah dengar ataupun amal hadis ini, yang kedua tahu pindah ke alam barzakh, kutlah dia waktu tu ada banyak masa nak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, waktu tu dah tak ada guna. Maksud dia kan waktu itu waktu untuk kita memetik, tapi panjangkan soal ini kepada anak ataupun cucu kita. Berapa ramai? Anakku sayang, cucuku sayang, jom dengan Tok K, jom dengan Abah, kita naik kereta baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu kita maksudkan juga, ya. Jadi dapat ilmu digunakan untuk apa ilmunya itu, dan itu insya-Allah masuk dalam kategori 3 perkara yang akan memudahkan kita ke alam sana. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bihi. Dan ini tuan-tuan bukan sebatas sebatas hadis yang kita share kemudian kita tak buat, ya, bukan sebatas retorik saja, bukan. Bahkan anak-anak kami, dulu kita ada pondok di kampung Bukit Cerakah Jaya, namanya Pondok Pesantren Nurul Iman, Taman Pendidikan Islam Nurul Iman. Kemudian dialih pengurusannya oleh JAIS dari 2004 sampai sekarang. Itu anak-anak kita tahun 90-an dulu tu, kita ajak mereka setiap hari sebelum melaksanakan solat subuh secara berjamaah, kita baca ini ramai-ramai sampai 100 kali. Kemudian diambil alih, alhamdulillah sekarang kita ada pondok pula di Jawa sana, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah
di Madiun, Jawa Timur sana tuan-tuan. Di situ pun hari-hari sambil kita menanti jamaah yang lain tu datang masuk ke masjid, anak-anak kita tu kita ajak untuk bertasbih dengan tasbih yang tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ternyata kalau kita serius dengan Allah, budak seawal umur 7 tahun pun mereka boleh pimpin abang-abang untuk baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim ini. Ini dekat mana? Dekat asrama sana lah, dekat pondok sana. So tuan-tuan sekalian, bila Rasulullah bagi tahu kat kita pada satu perkara, yakni dia dapat ilmu, ilmu itu dimanfaatkan untuk apa? Banyak perkara ilmu-ilmu yang boleh memberikan manfaat kepada kita, terutama ilmu fardu ain yang menjadikan kita takut beribadat pada Allah, jadikan kita ini rajin mengerjakan ketaatan pada Allah. Itu satu. Dan nombor dua, ilmu yang kita dapat, kita pendam, kita setakat tahu saja, ataupun ilmu itu kita manfaatkan baik untuk diri kita ataupun untuk mereka-mereka yang lain, terutama zuriat ataupun ahli keluarga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang ditanya kepada kita? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Hartanya tu dia dapat dari mana, kemudian dikemanakan harta tersebut, akan jadi pertanyaan dari Allah. Ini duit kamu dapat dari mana, sumbernya dari mana. Bahkan kalau kita tengok zaman sekarang ini, ramai orang-orang kita yang kaki scammer. Ini salah satu benda yang paling nyata. Berapa ramai ahli keluarga kita, kenalan kita yang kena dengan geng scammer ini. Cakapnya jelas bahasa Melayu. Saya berani cakap macam ni sebab saya dan juga ahli keluarga saya pun beberapa kali di scam. Itu kan. So kita tak ceritakan soal scam tu, soal kita dapatkan duit tu dari mana. Boleh kaya, faddalu, silakan kita kaya, tapi bukan dengan cara kita kenakan orang, merugikan orang. Allah sendiri pun bagi tahu dekat kita dalam surah Al-Fatah, surah Al-Fatah ayat 29. Allah bagi tahu siapa di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kriteria mereka apa? Tabuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari kurniaan daripada Allah, tapi ada syarat, bukan setabas mencari kurniaan. Kalau mencari kurniaan ni ikut sunnah, asal dia usaha saja, Allah akan bagi, Allah akan bagi insya-Allah. Tapi nombor satu apa? Waridwana, dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. So Allah redha ataupun tidak dalam kita mencari nafkah ataupun mencari isteri ini, benda yang masuk dalam tubuh badan kita ini apa dia, sumbernya dari mana? Tayyib, itu Allah akan tanya. Kita boleh panjang-panjangkanlah pada situasi yang lain. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tuan-tuan, yang terakhir. Yang terakhir apa Ustaz? Wa an jismihi fi ma fa'ala fi. Tubuh badannya itu, dia itu buat apa dengan tubuh badan ini? Buat apa dengan tubuh badan ini? Masya-Allah. Saya selalu bila dikatakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ini akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang kalau kita dengar secara logik, kita akan gelak, akan ketawa dengan ayat ni, kalau guna logik. Tapi kalau guna iman, kita langsung tak. Apa dia? Ada dalam surah Yasin. Allah kata, al-yawma nakhtimu ala, teruskan tuan-tuan, afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Masya Allah. Macam kita hafal 30 juzuk tuan. Tanya satu ayat, satu masjid boleh jawab. Itu sayangnya Allah kat kita tuan-tuan. Punya sayang Allah kat kita. Ini ayat kalian sudah hafal hambaku. Kalian tahu pada hari tersebut aku akan kunci mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan-tangan kalian itu mampu berbicara. Sebab tu saya kata, ini tangan bisa ngomong, boleh cakap tuan-tuan. Secara logik, tak logik langsung. Cakap apa depan Allah SWT? Macam mana nak cakap? Tapi nanti dia akan bicara. Tuan perhatikan zaman sekarang ini fitnah. Apa yang kita share itu akan cakap depan Allah. Benda tu betul tak betul akan cakap depan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sebab itu penting. Itu pertama. Wa tashhadu arjuluhum, dan kami jadikan kaki-kaki mereka itu mampu bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan yang dihormati oleh Allah sekalian, ini semua akan menjadi pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Soalan itu bukan 40, soalan itu bukan 400 tuan-tuan, tapi setakat 4 saja. Tapi yang 4 ini Masya Allah, sambil menanti waktu kita dihisab oleh Allah pun, kita tahu macam mana dahsyatnya hari kebangkitan itu. Di padang mahsyar tu tuan, pernah satu waktu ketika saya baca satu kitab, kitab itu nama hadisnya hadis 40 hadis penawar hati. 4 hadis penawar hati. Tuan-tuan insya-Allah
inilah tak asinglah dengan kitab ini. Banyak dibacakan di masjid-masjid ataupun surau oleh tuan-tuan guru kita. Waktu itu diceritakan perihal hari kebangkitan, tuan-tuan. Hari kita dibangkitkan di padang mahsyar. Antara perkara yang saya yang saya kaget atau saya terkejut itu adalah betapa manusia di waktu itu kalau kurang amalnya, ketika di padang mahsyar, dia itu akan ditenggelami oleh peluhnya sendiri sampai ke cuping telinga. Artinya sepanjang-panjang dia menanti waktunya untuk dihisap oleh Allah SWT, sebelum dihisap pun dia dah tahu apa cerita dia itu. Faham tak? Waliyadzubillah. Dia akan terjungap-jungap sampai cuping telinga. Itu satu. Nombor dua, ada pemandangan yang kita akan pandang, waliyadzubillah. Orang yang berjalan dengan menyeret wajahnya di bawah, kakinya di atas. Sepanjang menanti waktunya untuk dihisap tu macam tu dia. Tak dihisap lagi, dibangkitkan sudah seperti itu. Bayangkan. Jadi sudah, jangan kita main-main. Diberikan hidup, kita serius dengan kehidupan. Serius apa? Mengumpulkan bekalan takwa. Berikan kepada kita ilmu, jangan simpan ilmunya. Sebar ilmu yang baik, sebar ilmu yang betul, dan manfaatkan, amalkan. Dan rezeki, cari rezeki pulun habis-habisan yang halal tu, tuan. InsyaAllah, tak sembah Allah pun boleh kaya, apatah lagi sembah Allah SWT. Pasti kaya plus barakah. Dan yang terakhir, kalau kita diberikan yang namanya tubuh badan ini, tuan-tuan, ingat ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Tak ada skip, tak ada skip. Apa ayatnya dalam Al-Quran? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang buat benda baik walaupun itu sebesar zarah, Tuhan akan perlihatkan, artinya Tuhan akan pertanggungjawabkan. Yang buat benda yang tak baik, yakni syar, sebesar zarah, itu pun Tuhan akan tanya, Tuhan akan pertanggungjawabkan. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang diberi kelulusan dalam menjawab 4 soalan ini, lantas dimasukkan syurga seboleh mungkin tanpa hisab, seboleh mungkin tanpa harus merasakan neraka Allah Subhanahu wa taala dulu. Wali'adzubillah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang baik dari Allah, yang salah dari saya mohon ditegur. Jumpa lain waktu biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.